Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Beginilah pesonaku anak rantau TKW Hongkong. Di saat sedang nguli itu seperti ini guys, biasa saja. Mbak TKW ini cantiknya kalau liburan saja ya guys ya. Ini aku lagi mau masak buat makan siang guys. Aku mau masak mie goreng, mie kuah, dan nasi goreng versiku guys. Besok kan liburan guys. Ini ada cerita Mbak TKW Taiwan yang kurang baik-baik saja guys. Taiwan guys, karena mbaknya ini lagi sakit, belum finish kontrak. Bukan finish kontrak lagi guys. Mbaknya ini belum selesai potongan itu ya, masih sebentar ya guys. Ceritanya mbaknya ini kenapa kok bisa nggak finish kontrak sampai gagal. Mbaknya ini kena penyakit guys, penyakit ginjal. Ginjalnya itu rusak dua-duanya. Kenapa kok mbaknya ini bisa sakit ginjal? Katanya mbaknya ini punya penyakit turunan gitu loh. Sebelumnya mbaknya ini punya penyakit eh, usus buntu tapi udah dioperasi guys, sudah sembuh, udah dioperasi. Terus mbaknya ini punya penyakit ginjal. Dua-duanya ginjalnya itu rusak guys. Kok herannya itu loh, kenapa kok bisa lolos mbaknya ini punya penyakit ginjal? Medikal itu ya, padahal medikal itu 3 kali loh guys. Pas mau berangkat masuk PT itu medical dulu. Kalau fit kita diterima di PT terus proses ya. Terus mau terbang kita ini juga medical ulang lagi. Terus sampai sampai negara tujuan misalnya di Hong Kong, di Taiwan itu nyampe negara tujuan ya medical lagi, kok bisa lolos gitu loh. Kok nggak terdeteksi, bahkan ada yang hamil juga nggak ketahuan hamil. Tetap tetap tiba-tiba brojol, tiba-tiba melahirkan kayak gitu guys. Kan aneh ya, heran. Dan mbaknya ini dinyatakan punya penyakit lah, gagal. Dan mbaknya ini memutuskan untuk pulang ke Indonesia, berobat di Indonesia, istirahat gitu loh guys. Tapi teman-temannya ini ya uh, menyarankan kalau mbaknya ini untuk tetap bertahan di Taiwan gitu loh guys. Bertahan di Taiwan, berobat sambil bekerja. Itu kan didampingi sama agensi toh. Didampingi sama agensi, terus bisa istirahat juga di tempatnya agensi. Tapi mbaknya ini nggak maunya itu ya guys. Di agensi itu katanya nggak bisa tiduran, harus duduk. Pokoknya jangan tiduran gitu loh guys. Ya mungkin agensi ini menyarankan kita untuk bergerak lah, jangan diam saja kayak olahraga gitu loh guys. Tapi mbaknya ini pengennya sakit itu ya tiduran aja. Terus katanya nggak dikasih makan. Mungkin makanya itu disuruh beli sendiri, kita juga nggak paham, intinya seperti itulah. Terus mbaknya ini tetap memutuskan untuk pulang ke Indonesia, berobat di Indonesia guys. Dan lebih menyedihkannya itu mbaknya ini di PT itu 1 tahun 4 bulan guys. 16 bulan ya, 1 tahun 14 bulan. Memang kalau di luar negeri itu ya, tujuan luar negeri harus bisa bahasa guys. Harus mengerti, apalagi di Taiwan kayak gitu. Harus ngerti bahasa. Ditambah lagi ya guys, mbaknya ini cerai sama suaminya guys. Udah gagal jadi TKW, nggak sesuai harapan, kena penyakit, cerai sama suaminya karena katanya suaminya ini banyak hutang, gara-gara mbaknya ini di PT sangatlah lama buat ngasih mbaknya ini selama di PT setiap bulannya guys. Dan suaminya ini juga main perempuan kayak gitu. Terus main judi slot juga, jadi utangnya itu menumpuk lah. Terus mbaknya ini cerai sama suaminya guys. Ya ada baiknya lah kalau suami kayak gitu, apa namanya, cerai itu ya ada baiknya. Tapi kalau bisa ya menurut aku jadi mbaknya ini jangan pulang, ya kan? Jangan pulang sebelum sukses, pokoknya tetap bertahan, berobat di sana sambil bekerja. Ya bukannya memaksakan juga ya guys. Kalau apa namanya, rumah sakit luar negeri alatnya itu jauh lebih canggih dari Indonesia. Kalau dokter masih bisa, tidak, maksudnya tidak parah banget, masih bisa diobati, itu diobati menurut saya ya. Nanti
bayarnya nyicil sambil kerja kan boleh, nggak apa-apa, daripada di Indonesia ya kan kita nggak bisa kerja ya, walaupun nggak tahulah, namanya orang juga harus kuat mental juga. Orang kan pemikirannya nggak sama ya guys. Ya semoga kita semua jadi anak rantau yang sukses sesuai harapan, sehat jasmani rohani. Walaupun banyak yang cerita nggak baik di antara teman-teman kita, semoga kita bagian orang-orang yang beruntung di perantauan, yang sakit cepat disembuhkan, yang tidak baik-baik saja cepat membaik. Kita sebagai teman itu hanya bisa mendoakan saja guys, dan ngasih saran. Selebihnya itu ya tergantung masing-masing. Yang namanya di perantauan itu kan nasibnya nggak sama, nasibnya itu beda-beda ya. Nggak di Hong Kong, nggak di Taiwan itu sama aja. Semua itu tergantung pemikiran kita, bagaimana cara menyikapi masalah kita. Walaupun masalah kita kecil, kalau kita mikirnya berat juga sangatlah berat. Walaupun masalah kita sangatlah berat, pemikiran kita ringan ya nggak terlalu berat sih guys. Semua itu tergantung cara kita untuk menyelesaikan masalah itu. Ya memanglah kerja di luar negeri itu sangat tidak gampang, tidak mudah ya guys. Semua beresiko. Namanya manusia itu kita wajib dan harus berusaha apapun yang terjadi. Dimanapun kita berada, di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura, di Malaysia, itu ya semua namanya anak rantau punya masalahnya masing-masing. Gak ada yang gak punya guys. Semoga kita semua tipe orang yang kuat dalam menghadapi semua masalah. Gak ada orang yang gak punya masalah guys. Kita sesama anak rantau hanya bisa saling mengingatkan saja, saling menguatkan saja. Karena yang tahu keluh kesah kita ini ya bukan keluarga, tapi sesama anak rantau guys. Yang sama-sama merasakan jauh dari keluarga. Yang nggak jauh dari keluarga mah mereka cuman bisa ngomongin aja, ngasih tahu, ngasih saran, tapi mereka nggak merasakan sendiri menjadi anak rantau itu seperti apa. Nah ini aku udah selesai masak ya guys. Mie gorengnya udah mateng, nasi gorengnya versiku udah mateng. Siap-siap lahap. Siap untuk disajikan, udah mateng. See you, bye. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya guys. Terima kasih yang udah mendukung, selalu salam sukses buat anak rantau semua, dimanapun kalian berada. Ini aku mau beres-beres dapur dulu. Ini dapurnya berantakan kayak gini, mau tak bersihkan dulu. Bye.